Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau hari ini gaji Anda masih di kisaran 2-5 juta rupiah, coba jujur pada diri sendiri. Pernahkah di satu malam yang sepi, Anda berpikir rasanya mustahil untuk punya 1 miliar? Bukan karena Anda tidak mau berusaha, bukan karena Anda malas, tapi karena setiap kali dihitung, angka itu terasa terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu tidak masuk akal untuk kondisi Anda saat ini. Dan yang sering membuat kita diam-diam merasa tertinggal adalah kebiasaan membandingkan titik awal kita dengan hasil akhir orang lain. Kita melihat orang lain sudah punya rumah, tabungan besar, investasi di mana-mana. Tapi kita tidak pernah melihat proses panjang yang mereka jalani. Akhirnya muncul pikiran, mungkin hidup saya akan begini-begini saja. Padahal masalahnya bukan pada kemampuan Anda. Masalahnya adalah sejak awal kita tidak pernah benar-benar diajarkan cara bermainnya. Kita tumbuh dengan pola yang sama, belajar rajin, dapat nilai bagus, masuk sekolah yang baik, lalu bekerja. Setelah itu, seolah hidup selesai di situ. Kita diajarkan cara mendapatkan uang, tapi tidak diajarkan cara mengelola uang, tidak diajarkan cara mengembangkan uang, dan tidak diajarkan cara keluar dari siklus gaji masuk, gaji habis. Akhirnya, kita berjalan dengan insting, mengikuti kebiasaan sekitar, mengikuti apa yang terlihat normal. Padahal seringkali, justru yang normal itulah yang membuat kita tidak berkembang. Tanpa sadar, Anda bekerja keras, tapi sistemnya tidak pernah berubah. Dan kalau sistem tidak berubah, hasilnya juga tidak akan benar-benar berubah. Sekarang coba jawab dengan jujur. Apakah Anda lebih sering kehabisan uang di tengah bulan, atau masih bisa menyisihkan walaupun sedikit? Tidak ada jawaban yang salah. Justru dari situ Anda tahu Anda sedang berada di titik mana. Karena setiap orang memulai dari tempat yang berbeda. Dan dalam video ini, saya tidak akan memberi janji manis. Tidak ada cerita cepat kaya. Tidak ada jalan pintas yang terdengar indah. Yang akan saya tunjukkan adalah jalur yang masuk akal. Jalur yang bisa ditempuh bahkan dengan gaji kecil, menuju kemungkinan 1 miliar. Pelan, bertahap, tapi jelas. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah pola pikir ini. Kalau penghasilan saya besar, hidup saya pasti beres. Kedengarannya logis, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak orang berpenghasilan besar tetap merasa kekurangan, tetap menunggu gajian berikutnya, tetap cemas di akhir bulan. Masalahnya bukan pada jumlah uang, masalahnya ada pada pola yang tidak pernah berubah. Penghasilan naik, tapi cara mengelola tetap sama. Yang naik bukan kestabilan finansial, tapi gaya hidup. Disinilah letak masalah yang jarang disadari. Yang menentukan masa depan keuangan Anda bukan berapa penghasilan hari ini, tapi bagaimana sistem keuangan Anda bekerja setiap bulan. Tanpa sistem, uang akan selalu habis. Dengan sistem, bahkan uang kecil bisa tumbuh. Bayangkan 2 orang. Yang pertama gajinya 4 juta. Dia menyisihkan 20% setiap bulan. Yang kedua gajinya 10 juta, tapi selalu habis. 10 tahun ke depan, siapa yang lebih dekat ke 1 miliar? Seringkali bukan yang berpenghasilan besar, tapi yang punya sistem. Langkah pertama sederhana, pisahkan uang di awal bukan dari sisa. Gunakan minimal 3 rekening, rekening kebutuhan hidup, rekening dana aman, dan rekening investasi. Dengan cara ini, Anda tidak lagi bergantung pada niat, tapi dibantu oleh sistem. Kesalahan terbesar adalah menabung dari sisa, karena kenyataannya sisa itu hampir tidak pernah ada. Sekarang kita bicara tentang hal kecil yang sering diremehkan, 100.000 rupiah sehari. Terlihat kecil, bahkan sering habis tanpa terasa, tapi dalam sebulan menjadi sekitar 3 juta. Kalau diinvestasikan secara konsisten, dengan pertumbuhan 10-12% per tahun, dalam 15-20 tahun, bisa mendekati 1 miliar. Bukan dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang diulang terus-menerus. Masalahnya, banyak orang tidak sabar. Di awal hasilnya lambat, terlihat tidak signifikan, lalu berhenti. Padahal justru di fase itulah proses sedang bekerja. Selain itu, ada satu hal yang diam-diam menggerus keuangan Anda, kebiasaan kecil. Contoh sederhana, kopi Rp30.000, kalau setiap hari menjadi Rp900.000 per bulan, lebih dari 10 juta per tahun. Masalahnya bukan kopinya, masalahnya adalah keputusan yang berjalan otomatis tanpa disadari.
Mulai sekarang, lakukan satu hal sederhana. Catat semua pengeluaran selama 7 hari, tanpa terkecuali. Dari situ Anda akan melihat pola yang selama ini tersembunyi. Setelah itu, bangun sistem 3 lapis. Lapisan pertama kebutuhan hidup, lapisan kedua dana aman, lapisan ketiga investasi. Contohnya, 60% untuk hidup, 20% dana aman, 20% investasi. Lalu ingat satu hal yang sering dilupakan, waktu. Waktu adalah faktor paling kuat dalam keuangan. Yang mulai lebih awal walaupun kecil, seringkali jauh lebih unggul dibanding yang mulai besar tapi terlambat. Namun ada juga jebakan yang harus dihindari, ingin hasil cepat. Banyak orang masuk investasi karena ikut-ikutan, masuk saat ramai, keluar saat panik. Akhirnya bukan hanya rugi, tapi juga kehilangan kepercayaan diri. Kalau Anda ingin berhasil, lakukan ini. Mulai dari yang sederhana, pahami dulu, jangan terburu-buru. Fokus pada konsistensi, bukan sensasi. Dan di titik tertentu, Anda akan sadar investasi saja tidak cukup. Penghasilan juga harus naik, bukan secara drastis, tapi bertahap. Mulai dari satu skill, kembangkan selama 6-12 bulan. Jangan sering berpindah arah. Pada akhirnya, jalur menuju 1 miliar itu sederhana. Bangun sistem, investasi konsisten, jaga kebiasaan, tingkatkan penghasilan, dan bertahan cukup lama. Tidak rumit, tapi tidak mudah dijalani. Karena tantangannya bukan memahami, tapi konsisten menjalani. Sekarang bayangkan 10-20 tahun ke depan. Bukan soal angka, tapi soal pilihan hidup. Anda tidak lagi terjebak, tidak lagi cemas, tidak lagi bergantung pada satu sumber. Itulah tujuan sebenarnya. Bukan sekedar 1 miliar, tapi kebebasan. Dan semua itu bermula dari satu keputusan sederhana, berhenti menjalani hidup secara otomatis. Sekarang saya ingin tahu satu hal dari Anda. Anda sedang berada di fase mana? Masih mulai belajar, sedang berjuang, atau sudah mulai stabil? Tulis di kolom komentar. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.